Jadi pertanyaan adalah berikut. Apa inti dan esensi dari gugatan pengacara Anwar Usman di PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara? Selanjutnya, apa konsekuensi dan akibatnya dari keputusan PT UN ini? Baik, isi gugatannya tim kuasa hukum Anwar Usman pada dasarnya adalah satu, meminta PT UN untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan pengangkatan Soehartoyo sebagai ketua Mahkamah Konstitusi penggantinya ya. Kedua, menunda pelaksanaan dari SK tersebut untuk sementara waktu ketika kasus ini sedang dibahas ya. Nah, penjelasan singkatnya mungkin supaya para penonton memahaminya adalah, pertama, bahwa SK pengangkatannya Pak Anwar Usman sebagai ketua MK itu dulu belum pernah dicabut. Artinya masih berlaku kan. Jadi secara tata cara beliau itu berdasarkan hukum ya, itu belum dicopot dalam tanda kutip jabatannya sebagai ketua MK, tapi sudah diangkat yang baru. Tapi gimana itu? Itulah yang menjadi polemik masalah hukum kan di Indonesia. Jadi Anda bayangkan seorang direktur perusahaan aja pengangkatannya harus berdasarkan SK gitu kan. Nah, direktur lamanya belum diberhentikan. Itulah muncul masalah, kemudian ini mau diklarifikasi di petun. Nah, kalau boleh sedikit tambahkan Om Erwin, tim kuasa hukum Anwar Usman mengajukan gugatan petun ini sekaligus kami dari Amicus Constituere juga mengajukan gugatan yang sama dengan dasar permohonan yang berbeda. Dasar yang berbeda itu adalah kami tidak memegang surat kuasa dari Anwar Usman. Argumen utama kami adalah tentang satu, jabatan hakim ketua MK itu bukan jabatan arisan. Kan selama ini dipilih di antara 9 orang hakim kan? Iya. Kami mengatakan intinya ada kepentingan publik dari pengangkatan. Jadi Anda mewakili kepentingan publik? Kepentingan publik. Iya. Dasar hukumnya aksio popularis namanya atau class action. Tapi ujungnya agak mirip. Kemiripannya adalah bahwa SK MK pengangkatan Soehartoyo itu bermasalah, dan keputusan MK nomor 2 isinya ini saya bacakan salah satunya, menyatakan memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua MK. Kedua, oleh karena itu memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan pemilihan ketua baru dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Jadi dasarnya penerbitan SK MK itu adalah keputusannya Majelis Kehormatan tadi. Jadi kita berada dalam situasi memiliki 2 ketua MK ya? Secara teknis 2 ketua MK. Secara teknis 2 ketua MK. Nah, itu menyebabkan banyak masalah hukum yang menunjukkan tata negara kita itu masih semeraut ya. Semeraut. Dan itu oleh karena itu kata manis itu. Yang lebih akurat apa kalau bukan semeraut? Kacau balau. Kacau balau. Nah, ini saya kira merupakan suatu fenomena yang perlu kita luruskan. Tidak bisa kita tergesa-gesa melakukan suatu putusan kemudian menguburnya dengan cepat dan mau move on gitu ya. Ini ada isu yang sangat penting yang akan tetap terjadi dan berulang di masa yang akan datang kalau tidak dirapikan sekarang. Itu kira-kira semangatnya. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua Om Erwin tadi, apa sih konsekuensinya nanti? Konsekuensinya secara hukum ya. Kalau petun itu mengabulkan gugatan kuasa hukumnya tim Anwar ya, tim Anwar Usman. Satu, berarti SK pengangkatan Soehartoyo itu tidak mengikat secara hukum. Dia bukan lagi ketua MK. Dengan demikian maka kembalilah ke SK pengangkatan yang lama kan, yaitu Anwar Usman. Secara hukum itu efeknya. Secara budaya dan politis ini yang agak buruk karena sekarang kan masa itu marah dengan istilah mahkamah keluarga yang intinya Anwar Usman itu mempunyai konflik of interest dengan meloloskan ponakannya gitu ya. Jadi kalau dia balik ke menjadi ketua MK, saya tidak bisa membayangkan kemarahan massa terhadap itu. Tapi poin yang ingin saya sampaikan ya terhadap konsekuensi dari putusan tersebut adalah kita adalah negara hukum. Mari jalankan hukum sebagaimana tertulis. Kalau memang Anda tidak suka dengan hukumnya, ganti hukumnya. Jangan labrak hukumnya
berbuat Ya. sesuka hati Anda. Iya. Itu intinya. Ya, hukum nggak bisa dilabrak kan, tidak bisa ditiadakan, Nggak bisa bisa ditiadakan. diganti. Bisa diganti. Iya. Gantilah hukumnya kalau memang mau. Iya. Gitu. Itu pesan utama kami. Ya. Terima kasih. Bagus, terima kasih.